Mikro Anissa. Hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan pemateri kita hari ini, Kak Raisa Amini Esyaraki Dalimunte selaku pendamping sertifikasi halal LP3H Muhammadiyah Sumbar. Kak Raisa udah berapa lama jadi pendamping sertifikasi halal? Kalau pendamping sertifikasi halal itu dari 2023. 2023. Dan kira-kira hampir setahun kayaknya. Setahun. Alasan motivasi terbesar kenapa mau jadi pendamping halal? Karena waktu itu tuh sebetulnya kita di organisasi mahasiswa gitu namanya POSE. Nah jadi mereka itu mengajak gitu kan, memberikan peluang kepada kader-kadernya untuk untuk jadi pendamping proses produk halal gitu kan. Terus secara gratis, nah kita tertarik gitu kan, memang ada gitu kan, karena pada saat itu kan belum semasif sekarang nih Bu. Kalau sekarang kan di berita di mana-mana kan udah ada gitu kan. Tapi kalau tahun 2023 itu belum ada kewajiban, kita juga belum pernah dengar kan. Terus karena memang ada sertifikasi halal katanya gratis gitu kan. Nah kita coba ikut pelatihan itu gitu supaya masyarakat yang produknya UMKM itu, produk makanan dan minuman itu betul-betul mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah. Itu motivasi. Itu pelatihannya berlangsung berapa lama? Kalau kami waktu itu pelatihannya secara online karena memang untuk kategori self declare. Jadi di sertifikasi halal itu ada dua, namanya self declare dan reguler. Jadi kami waktu itu mengikuti sertifikasi halal yang gratis itu, kategori self declare itu 3 hari dan itu secara online. Apakah ada kategori-kategori, misal pembagian dari produk minuman aja, makanan aja, atau produk tersendiri gitu, atau sekalian semua bisa mencakup dari sertifikasi halal? Iya, jadi kalau misalkan di sertifikasi halal itu, kalau untuk yang gratis, karena tadi program pemerintah gratis saat ini tuh ada dia ada 2 kategori kan Bu untuk sertifikasi halal itu, self declare dan regular tadi. Nah untuk self declare itu boleh makanan dan minuman apa aja asal dia tidak berlatar belakang ayam dan sapi gitu, dan daging gitu ya, kambing atau apa gitu yang tidak disembelih gitu. Jadi yang itu tuh bisa apa aja, yang penting bukan itu bahan dasarnya. Seperti kalau misalkan dia masih berbahan dasar ikan, tepung, minuman itu bisa. Nah yang kalau misalkan minuman itu sertifikasinya sendiri juga. Jadi kalau misalkan ada minuman, kategori minuman nanti dapat sertifikasi halal sendiri, makanan gitu. Selama perjalanan mendampingi produk-produk halal di wilayah Riau ya? Iya. Apa tantangan terbesar yang terjadi? Mungkin tantangan terbesarnya adalah kayak kita kalau misalnya pertama kali datang ke UMKM itu kita disangkanya lagi sidak gitu, sidak yang berbahaya gitu kan. Tapi karena kita jelaskan dengan dia pendekatan dulu lah gitu kan, kita dari mana gitu kan, dan supaya mereka nggak takut juga gitu, kirain ini dari mana gitu kan, langsung kabur gitu. Nah biasanya sih kayak gitu. Terus yang agak susah itu bagi UMKM itu untuk mengisi data gitu. Mengisi data, jadi isian data itu masih perlu bimbingan juga mereka gitu. Data keuangan kah atau contohnya kayak misalnya kesulitan itu adalah karena di sertifikasi halal itu tuh mereka wajib ada NIB kan, nomor izin berusaha. Nah kebanyakan dari UMKM kita itu nggak ada nomor izinnya. Nah itu tantangan yang terbesarnya. Jadi kalau misalkan kita nih di P3H ngasih fasilitas ke mereka, kita juga bisa untuk membuatkan NIB. Sekaligus gitu ya Bu? Iya. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu ada lagi, kalau misalkan kita di pasaran itu biasanya di website Sehati namanya kan. Jadi di website Sehati itu ada beberapa produk yang sebetulnya di pasar itu udah ada lambang MUI-nya nih, udah ada halalnya, tapi di
pas kita upload di Shopee itu ternyata belum ada gitu, belum upgrade gitu. Itu salah satu tantangan terbesar. Itu yang terjadi di lapangan ya. Iya. Nah, bisa jelasin nggak Bu, apa aja tahapan kalau kita tuh mau mendapatkan sertifikasi halal? Pertama itu harus ngapain aja gitu. Kalau pertama itu, kalau kita kan mempermudah gitu kan. Kalau kami dari LP3H itu, sebagai P3 itu untuk mempermudah UMKM juga gitu. Jadi mereka tinggal hubungi aja nih teman-teman yang P3H gitu. P3H-nya langsung, contohnya kayak misalkan saya gitu kan. Ada Instagram, ada nomor WhatsApp gitu kan, ada Facebooknya juga. Jadi tinggal mereka tanya aja gitu, Kak saya mau daftar sertifikasi halal. Itu nanti akan dipandu, karena kalau misalnya kita jelaskan di sini panjang kan durasinya ya. Jadi kalau misalnya mereka mau gitu kan, produk mereka memang itu berbahan dasar yang halal pastinya gitu kan. Nah, jadi kita bisa bantu gitu di wilayah Riau. Oke. Nah, biasanya ya untuk produk-produk yang UMKM yang di daerah atau daerah kota tapi dia kurang update dengan sosial media. Apakah pendamping halal yang menjemput bola atau pelaku usaha yang mendatangi pendamping halal? Kalau di lapangan gimana Bu? Kalau sekarang sih Bu, kita lebih ke jemput bola. Jadi kita yang, karena kan ini kan belum masuk juga gitu, karena memang penundaan dan ini kan UMKM itu banyak yang belum tahu juga gitu kan. Ternyata yang sering terjadi itu mereka merasa bahwa sertifikasi halal ini untuk produk-produk yang memang udah besar. Misalkan contoh kayak yang ada kemasannya, padahal kan enggak gitu. Contoh kalau misalkan mereka bikin minuman jus aja gitu kan, mereka kan bisa bikin sertifikasi halal. Nah itu harus ada gitu kan. Nah makanya kita yang selalu jemput bola, kita yang datang ke UMKM. Kalau misalkan dia jual online gitu misalnya, kita yang menawarin ke mereka. Sekarang lebih sering seperti itu, karena kita niatnya adalah untuk membantu mereka juga, dan itu juga untuk membantu masyarakat Indonesia juga kan. Nah supaya kita tahu nih makanan kita itu halal dan baik, insya Allah gitu. Oke, berarti literasinya pelaku usaha juga masih harus disosialisasiin lagi ya Bu ya? Iya, ditingkatkan. Oke, ada trik-triknya nggak biar pelaku usaha tuh sadar gitu ya, kita tuh perlu sertifikasi halal gitu? Kira-kira ada nggak Bu? Kalau trik-triknya pasti untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha gitu. Iya, itu memang banyak juga sih, maksudnya tuh banyak yang pelaku usaha itu ngerasa kalau misalkan mereka itu udah mereka udah buat nih yang halal, jadi orang nggak perlu lagi sertifikasi itu gitu. Nah kadang ada juga di lapangan yang kayak gitu ngebantah, saya udah halal kok gitu. Mereka merasa dicurigai. Nah itu salah satu tantangan kami juga gitu. Padahal enggak gitu. Ini memang ada peraturannya di pemerintah gitu kan. Kenapa kita harus punya sertifikasi itu gitu? Walaupun memang kita produk kita tuh semuanya halal gitu, kita buatnya bagus atau apa gitu, tapi untuk membuktikan itu kan supaya meyakinkan orang lain, ya itu kan harus ada itu. Nah itu trik-triknya memang kita agak sulit juga gitu. Makanya perlu untuk sosialisasi juga gitu, dari sosial media atau dari pemerintahnya tersendiri gitu. Oke. Nah kan banyak nih yang bilang prosesnya rumit, berkasnya banyak gitu ya kan Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar mempercepat proses pembuatan sertifikasi halal? Ya, yang pertama sih pastikan dulu nih kita ngebuat membuat bahan-bahan dasarnya itu dari produk yang memang halal. Contohnya kayak tepung gitu kan. Karena nggak bisa sembarang tepung. Jadi kita harus tahu tepung itu memang udah ada label halal MUI-nya. Jadi karena kan kadang-kadang di beberapa daerah lain ya gitu kan, yang ada di Indonesia ini kadang kita temukan kayak misalnya dia mengandung boraks atau apa gitu kan. Nah jadi pengawet gitu yang berbahaya. Jadi kalau misalkan dia udah pakai produk-produk contohnya kayak sausnya gitu kan, kecapnya yang udah berbahan dasar halal, itu pasti udah bisa masuk ke jadi
udah bisa didaftarkan jadi sertifikasi. Nah itu dulu harus dipastikan. Bahan baku ya pertama Iya, ya, bahan bakunya. Kalau misalkan buah kayak mangga kan nggak mungkin ada sertifikasinya kan, Iya, Bu. Nah, jadi kan bener. itu kan udah ini aja, tapi yang berbungkus-bungkus seperti itu, Kemasan yang ya. kemasan. Jadi itu Oke, harus oke. kita pastikan kita buatnya memang udah ada hal sertifikasi halalnya. Terus yang kedua adalah tempatnya bagus gitu. Maksudnya tuh kita masak itu jangan apa namanya itu terhindar dari debu atau misalkan hewan gitu. Oke. Kadang kan hewan ayam masuk-masuk gitu kan, ada juga gitu kan. Jadi kita harus pastikan bahwa ini halal dan baik gitu. Oke, selain bahan baku, Iya. lokasi tempat masak produksinya gitu ya, Bu, Iya. ya. Oke. Jadi maksudnya itu kita harus menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah gitu kan, yang diinginkan gitu, supaya memang itu halal dan baik gitu. Iya. Itu yang perlu disiapkan. Itu yang perlu dua item itu ya. Iya, 2 item itu. Oke. Jadi kalau misalkan udah punya 2 itu boleh datang ke saya. Oh ya, langsung hubungi Bu Raisa. Iya. Kan banyak nih kesalahpahaman ya dari masyarakat. Tadi kan Ibu bilang banyak yang menyangka datang ke sana mau nyidak gitu ya. Iya. Kan? Jadi gimana cara Ibu untuk menepis lah rumor-rumornya pelaku usaha yang katanya mau nyidak lah, inilah itu gitu. Iya, pastinya kita jangan tanya dulu kalau misalkan kita datang ke pelaku usaha, kita jangan bilang, ibu ini udah halal belum? Jangan tanya gitu, nanti mereka kabur. Tapi maksudnya itu kita mungkin tanya dulu misalnya mereka udah berapa tahun jualan gitu kan, gimana jualannya gitu kan. Terus nanti biasanya yang saya lakukan itu adalah setelah kenalan itu ngobrol gitu kan, terus saya bilang, Kak mau nggak saya iniin produknya, yang produknya bagus nih gitu kan, dapat sertifikasi halal gratis gitu. Gimana caranya Kak gitu, biasanya gitu sih Kak. Oke. Nah, kira-kira manfaat ini untuk pelaku usaha ya, biar tahu ya. Kira-kira manfaatnya apa sih punya sertifikasi halal? Manfaatnya pasti selain peraturan pemerintah tadi, peraturan di undang-undang gitu kan. Yang kedua adalah kita meyakinkan meningkatkan penjualan juga. Nah, karena kan sekarang ini kita banyak temukan kayak makanan-makanan yang nama-namanya tuh nama luar negeri gitu kan, contohnya gitu. Jadi timbul was-wasan gitu ya. Was-was gitu kan orang yang, karena kan kita di Indonesia ini kan mayoritasnya muslim gitu kan. Jadi peningkatan itu ya bisa dilakukan dengan dapat sertifikasi ini gitu. Kalau misalkan kita udah ya kita nggak kena sanksi gitu, karena kan kalau misalkan kita belum terbit sertifikasi halalnya ada sanksi gitu. Jadi itu sanksinya apa tuh Bu? Biasanya ada sanksi dari pemerintahnya, ada di peraturannya. Oke. Nah, jadi sanksi ya. Kalau di 2024 itu kenapa itu digalakkan, karena sanksinya 2024. Nah, alhamdulillahnya pemerintah memperpanjang gitu kan, supaya lebih banyak lagi masyarakat yang terbantu gitu kan, sampai 2026. Nah, ketika sampai 2026 itu tidak diurus, maka mereka akan dikenakan sanksi pelaku usaha. Nah, kalau misalkan produk kita pun produk kita memang betul-betul halal, tapi kita nggak ada sertifikasinya, maka kita harus buat non halal. Iya. Ada kewajiban seperti itu ya? Harus buat itu. Itu sanksi, termasuk sanksi. Nah, Oke. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka memang nggak mau ngurus sertifikasi halal, kita kan udah kasih kesempatan nih untuk dapat sertifikasi halal gratis. Nah, jadi mereka harus buat non halal. Oke. Berarti untuk makanan-makanan yang di pinggir jalan, misal nih warung Ampera misalnya, itu harus juga? Harus. Pokoknya seluruh makanan dan minuman yang tersebar di Indonesia ini harus ada sertifikasi halalnya. Kalau dia halal. Tapi kalau misalkan dia memang tidak halal, kadang kan ada saudara kita yang non muslim, dia memang mengandung bahan-bahan yang tidak halal gitu kan. Ya itu nggak masalah gitu, nggak usah urus sertifikasinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita yang jual produk makanan yang memang dikonsumsi oleh semuanya, harus ada sertifikasi halalnya. Oke, siap, mantap informasinya. Oke, kira-kira
Bu Raisa ada nggak aplikasi Mm-mm. untuk pelaku usaha atau aplikasi untuk konsumen Mm-mm. yang mendeteksi sertifikasi halal, itu makanan halal, minuman halal, ada nggak aplikasi yang Kalau untuk Disediakan. aplikasi itu sendiri, kalau konsumen yang bukan pelaku usaha ya, itu kayaknya belum ada sih, Bu. Oke. Mm-mm. Bisa kita buat ya? Ya, bisa kita buat insya Allah. Saya ikut Anissa buat aplikasi itu. Jadi maksudnya itu kalau ya itu sebagai tandanya itu, yang pertama itu kita harus lihat di kemasannya dulu. Kalau misalkan dia sertifikasi halal ini bukan cuma yang kadang kan ada orang nempel-nempel aja gitu kan, nempel halal MUI-nya. Iya benar. Nah, tapi yang dari sertifikasi halal ini tandanya adalah dia ada nomornya. Oke. Jadi ada nomor yang membedakan. Jadi kita bukan asal tempel aja gitu. Ada registrasinya. Ada registrasinya. Oke, iya. Jadi itu sebagai tanda kita sebagai konsumen gitu kan. Karena kan banyak yang nempel-nempel aja nih, padahal dia nggak punya sertifikasinya Iya, gitu kan. benar. Jadi yang kita lihat adalah nomornya. Oke, ingat ya, lihat nomornya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, duanya ya. Ya nanti berslide nih. Nah, selain aspek keagamaan, tadi kan kehati-hatian juga ya. Kira-kira manfaat untuk pelaku usaha setelah mendapatkan, nah, kira-kira Bu Raisa menurut Ibu, apakah setelah mendapatkan sertifikasi halal, produk tersebut dapat meningkatkan daya saing pada produk-produk yang lainnya kah? Atau tidak gitu? Kalau untuk mendapatkan itu saya kasih contoh nyatanya aja gitu kan. Ada nih salah satu pelaku usaha, beliau jualan jualan kue ulang tahun gitu kan, kue apa gitulah. Terus dia bilang ke saya, Kak, saya dia yang datang gitu, bukan kita yang jemput bolanya ya. Iya. Jadi karena kita udah informasikan di sosial media kita adalah P3H yang resmi gitu kan. Terus mereka datang, mereka bilang di sini persaingan ketat Kak, karena banyak yang jualan gitu kan. Nah, banyak yang jualan, kadang namanya ada manusia yang iri kayak gitu. Nah, jadi kadang kita dituduh kita nggak halal gitu. Nah, untuk meningkatkan penjualan mereka itu biasanya mereka mengurus itu. Nah, setelah diurus, penjualan mereka meningkat karena meyakinkan ini bukan cuma omong-omong aja gitu, bukan kita bilang aku udah halal kok gitu, tapi ada bukti nyatanya. Nah, itu salah satunya. Berarti udah berapa pelaku usaha nih yang ngurus sama Ibu Raisa? Kalau untuk pelaku usahanya sih sebetulnya udah banyak ya Bu, tapi yang karena kita ngantri ini seluruh Indonesia gitu kan, dan kuotanya juga terbatas gitu. Jadi memang yang untuk udah terbit itu kira-kira ada 10 gitu. Tapi kalau untuk yang sedang kita dampingi itu ada lebih dari itu gitu. Karena kita harus menunggu kita diterbitkan dulu sama lembaganya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ngurus nih semuanya, pelaku usaha itu bukan berarti besoknya langsung keluar, nggak gitu. Mereka harus ada yang salah diperiksa gitu, dikembalikan lagi datanya. Durasi pendampingannya berapa lama tuh? Biasanya itu 10 hari. Kalau untuk kita mendampingi. Kalau untuk kita mendampingi itu 1 hari selesai Bu. 1 hari selesai, tapi tetap dipantau gitu ya? Jadi kalau prosesnya itu adalah kita ngeliat dulu di mereka daftar ke kita, terus kita lihat di lapangan mereka masaknya yang saya bilang tadi gitu kan. Kira-kira baik nggak gitu kan. Nah, kalau misalkan belum baik kita edukasi dulu untuk pelaku usahanya, ini seperti ini ya Bu gitu. Karena jangan sampai kita tolak mentah-mentah, nanti mereka lari gitu kan. Nggak bagus juga untuk target dari pemerintah untuk menghalalkan Indonesia gitu kan. Jadi makanya kita selalu bilang yang bagus begini, karena kan banyak pelaku usaha juga belum tahu gitu kan bagaimana yang bagusnya. Nah, tugas kita juga memberikan mereka kesadaran. Kalau misalnya belum bagus gitu, kalau misalnya udah bagus ya udah kita lanjut gitu kan. Kita melihat gimana prosesnya gitu, bahan-bahan apa yang dia berikan ke dalam masakan mereka itu gitu. Iya. Oke Kak, dari perjalanan Bu Raisa di Riau terutama ya, ada nggak produk yang paling unik yang ditemuin? Produk yang paling unik
Eh, yang otentiknya Riau gitu. produk yang paling unik mungkin kita yang paling unik itu bukan unik dari, kalau bentuknya, kalau saya pribadi kan udah ngeliat gitu kan sosial media, tapi mungkin nama-namanya aja yang unik gitu. Oh, nama-namanya, nama produknya. Iya, dan kita harus edukasi ke, contoh misalkan kayak ada namanya bakso gila gitu kan. Jadi kita tuh jangan ngasih nama-nama yang seperti itu sebetulnya, gitu nggak boleh. Itu sih yang unik-unik gitu. Okay. Supaya namanya juga bagus gitu. Mungkin kalau misalkan nama-nama yang lain juga boleh gitu kan, tapi saya kan ada kata-kata setannya gitu kan. Kalau bisa itu diubah gitu, jangan pakai nama-nama itu gitu. Iya. Ada pesan nggak Bu untuk para pelaku usaha ya, untuk biar sadar gitu ya, apakah mereka tuh memang diharuskan atau biar mereka tuh mau untuk buat sertifikasi halal? Iya, apa ya? Mungkin pesannya adalah ini nih untuk mereka dan untuk kebaikan mereka juga sebetulnya gitu kan, karena apa namanya tuh, kalau misalkan supaya mereka nanti nggak disanksi, jangan tiba-tiba, karena kan ini kuotanya kan terbatas ya Bu, gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak kejar, nanti mereka yang rugi gitu. Jadi kalau misalkan informasi ini sampai ke pelaku usaha, segera diurus gitu, mumpung gratis. Karena iya, kita nggak tahu kok gitu, kalau misalkan nanti ada nih orang yang mau turun ke lapangan gitu kan, sidak gitu ya. Bukan, saya itu kita ngebantu gitu kan. Oh iya. Kita ngebantu untuk mereka yang mau apa gitu kan. Dan itu gratis kan gitu. Jadi kalau bisa sih mereka urus secepatnya sebelum nanti kena sanksi dan berbayar gitu. Iya, langsung urus sama Ibu Raisa. Iya. Boleh dihubungin. Nomor WA di sini. Iya. Ya, terima kasih sahabat Ikronisa. Semoga bermanfaat informasi tentang sertifikasi halal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.